Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nadia sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Fitri Cynthia, saya Murja, saya Reti Ogina. Baik, di sini kita perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil dari kelompok kami terkait dengan proyek PDBL berjudul menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove melalui edukasi video di Desa Kuala Bubun. Nah, baik, yang untuk slide pertama itu dia jadi di Desa Kuala Bubun ini sebenarnya mangrove dia punya peran penting teman-teman, karena termasuk wilayah pesisir. Kemudian mangrove itu bisa untuk menahan abrasi, jadi rumah untuk biota laut, dan bisa membantu ekonomi warga setempat juga. Nah, tapi sayangnya mangrove di sana itu sudah rusak teman-teman, dikarenakan penyebabnya itu masih kurang kesadaran masyarakat, baik dari segi mau perawatan ataupun untuk menanam kembali. Maka dari itu kami merasa perlu banget melakukan edukasi nih, biar masyarakat di sekitar sana paham ataupun lebih peduli terhadap mangrove yang ada di Kuala Bubun. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Murni, dipersilahkan. Di sini ada permasalahan dan tujuan proyek, yaitu di mana permasalahan tersebut kondisi sebagian kawasan mangrove itu mulai berkurang dan tidak terawat, yang disebabkan oleh masyarakat setempat sendiri, ya, di mana mereka menebang mangrove tersebut untuk dijadikan sebagai bahan kayu bakar dan lain sebagainya. Kemudian ada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir, kemudian kurangnya media edukatif yang mampu menyampaikan pesan tentang pentingnya mangrove tersebut. Kemudian di sini ada tujuan di sini adalah melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi hutan mangrove tersebut. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Kemudian menghasilkan produk berupa video edukasi yang mampu memberikan pesan terkait tentang pentingnya hutan mangrove. Kemudian di sini ada pertanyaan pendorong, bagaimana sih edukasi berbasis video dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Pada rencana dan jadwal proyek kami di sini, pada minggu pertama kami melakukan observasi ke lapangan, kemudian kami melakukan wawancara dan mengambil video. Hasil ataupun output dari kegiatan kami tersebut ialah mendapatkan data-data awal dari hasil wawancara dan beberapa dokumentasi sebagai konsep video kami. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian di slide ketiga pada pelaksanaan proyek yang akan dijelaskan oleh Devi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek. Jadi yang pertama itu kami juga melakukan observasi ke area mangrove tersebut dengan melihat kondisi nyata secara nyata. Jadi setelah itu kami melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar tersebut untuk memahami pemanfaatan dan kebutuhan yang terkait dengan mangrove. Jadi kami juga melakukan video dokumentasi saat proses berlangsung untuk menjadikan video edukasi untuk disebarkan. Jadi dalam proses ini kami melakukan monitoring setiap minggu dengan dosen dan laporan perkembangan proyek kami melalui grup. Namun kami juga menghadapi beberapa kendala seperti cuaca yang kurang mendukung saat pengambilan video dan ketidakhadiran beberapa anggota kelompok kami. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan jadwal ulang kunjungan agar semua anggota bisa ikut serta. Dan kami juga melakukan pembagian tugas dengan lebih efektif supaya pekerjaan kami bisa berjalan dengan mudah dan setiap anggota punya peran yang jelas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di slide selanjutnya itu ada hasil produk proyek itu yang akan dijelaskan oleh Kudus Yuanda. Di sini saya akan menjelaskan hasil produk ini. Itu produk yang dihasilkan berupa video edukasi berdurasi kurang lebih 5 menit terkait hutan mangrove, menampilkan kondisi di lapangan, wawancara dengan masyarakat dan mengedukasi akan pentingnya mangrove, menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait mangrove dan menyadarkan pemerintah akan perannya dalam mengelola dan melanjuti hutan mangrove yang ada di Kampung Kuala Bubun. Dan selanjutnya relevansi
presentasi produk dengan isu publik. Produk berupa video edukasi terkait mangrove relevan dengan isu publik tentang kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya hutan mangrove sebagai daerah pesisir yang maju dan berkembang. Produk berupa edukasi video juga mendukung capaian tata kelola daerah pesisir tentang pengelolaan dan perkembangan daerah pesisir. Dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide terkait dengan refleksi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Cynthia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi pembelajaran. Di sini ada beberapa refleksi pembelajaran. Yang pertama itu ada menerapkan konsep tata kelola daerah pesisir pada kasus nyata, di mana di sini tim kelompok mampu menerapkan konsep tata kelola daerah pesisir pada kasus nyata, yaitu pembuatan video tentang mangrove di wilayah Kuala Lumpur. Yang kedua, ada berkolaborasi dengan tim proyek. Di sini mampu berkolaborasi dengan tim pada pembuatan proyek video, seperti yang kami lakukan pada minggu dari belakang waktu kami langsung turun lapangan ke tempat di tempatnya Kuala Lumpur. Yang ketiga itu ada bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat di lapangan. Di sini mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat, khususnya di Kuala Lumpur, bertempatan di tempat kami turun lapangan. Yang terakhir di sini ada menghasilkan produk edukatif yang berdampak terhadap kesadaran pentingnya mangrove. Di sini menghasilkan produk video yang berdampak kesadaran masyarakat terhadap mangrove, khususnya di daerah Kuala Lumpur yang sudah kami telusuri pada tempo lalu. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan dari one point kami dari proyek ini kami lihat kalau misalkan video edukasi itu dia efektif banget untuk ngasih pemahaman ke masyarakat, baik itu keterlibatan masyarakat ataupun pemerintah, itu sebagai kunci utama suksesnya pelestarian mangrove. Jadi kalau misalkan edukasi berkelanjutan dan pemerintah juga mendukung lewat aturan ataupun kebijakan, mangrove bisa balik lagi fungsinya dan optimal dengan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang.